Engkau menyertai setiap kami di setiap musim kehidupan yang kami lewati. Engkau selalu ada, menuntun, memegang setiap tangan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, yang mencintai, yang mengasihi setiap kami. Bapa di sorga, hati kami rindu memuliakan Engkau lebih lagi. Sebab tiada yang seperti Engkau. Kami beri kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama, agungkan muliakan Dia, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau, Allah kami yang menebus setiap dosa kami, yang menyelamatkan, bahkan memberikan hidup yang baru, memberikan keselamatan yang kekal oleh karena salib-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau beri
berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Oh, karena salibmu, karena salibmu, katakan kami menang. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang sanggup Tuhan. Katakan dari awal, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau memberikan, Kau berikan hidup yang baru. Oh, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Angkat suara kita, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mau ambil waktu diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the
from the heart of God. All us who wait before thee, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before thee, near to the heart of God, near to the heart of God. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, hati kami selalu penuh dengan rasa syukur karena kami sadari bahwa kami selalu ada di hati-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang sempurna, yang kekal adanya buat masing-masing kami. Biarlah kami sebagai anak-Mu selalu boleh setia, boleh selalu bersyukur senantiasa. Dan biarlah semua orang yang melihat kami boleh melihat Engkau hidup di dalam hati kami. Bapa, sertai kami di dalam perbaktian Sabat ini. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh ada tempat di dalam hati kami masing-masing. Dan boleh kami hidupkan sehingga itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami sendiri. Dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sertai dengan malaikat-Mu bagi mereka yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah tibakan mereka juga dengan selamat dan kami boleh sama-sama menikmati akan berkat-Mu yang indah. Ampuni dosa kami Bapa, hanya di dalam nama yang indah Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah memiliki satu alasan pun untuk bagaimana? Untuk berhenti bersyukur dan bersuka cita. Amin. Karena begitu baik Tuhan, sungguh baik apabila saudara dan kita belum merasakannya, kita perlu banyak berdoa agar kita dipekakan untuk bisa menyadari bahwa setiap hari ada malaikat yang selalu menyertai masing-masing kita, melindungi kita. Sahabat, ini kita akan belajar khusus adalah mengenai hati kita. Kalau orang pikir hati kan jantung, tapi maksudnya adalah dalam firman Tuhan, hati itu adalah tidak lain apa? Kita punya pikiran, kita punya mind, ya. Jadi kita tetap masih dalam seri repentance, ya. Kita masih di dalam seri repentance. Jadi khususnya hari ini kita mau bahas mengenai pentingnya kita bertobat di dalam cara berpikir kita, di dalam isi kualitas kesehatan dari pikiran kita, ya. Jadi kalau firman Tuhan menjelaskan ada dua jenis hati, ya. Pertama adalah dikatakan a receptive heart, sebuah hati yang selalu kalau dalam Yakobus 1 ayat 19-21 yang selalu terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita boleh baca ayatnya di dalam Yakobus 1 ya. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan mengatakan apa? Memang hati kita itu penuh kekotoran, ya. Banyak sekali penghalang yang kita tidak sadari, sehingga hati kita itu sulit sekali menerima apa? Kebenaran firman Tuhan. Sahabat, ini kita akan belajar beberapa contoh bagaimana sulitnya banyak anak-anak Tuhan mengerti dengan jelas firman yang sebenarnya begitu mudah apa untuk kita bisa terima. Jadi dikatakan seringkali hati kita juga lebih sering maunya didengar daripada mendengar. Jadi kita kurang apa? Kurang peka ya di dalam mau mendengar. Padahal mendengar itu dikatakan sangatlah penting. Lalu kalau di dalam Yeremia 17 dikatakan a wicked heart. Jadi ini adalah hati yang berbeda ya. Lawannya yaitu betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bayangkan firman ini mengatakan hati bisa membatu. Tahu saudara kalau membatu keras, tidak tembus, cahaya tidak tembus, apapun tidak tembus. Perlu bertahun-tahun meneteskan air sampai batu itu bisa berlubang. Jadi sangat mengerikan saudara kalau ternyata hati kita ada yang sudah membatu. Ya. Karena memang saya lihat kadang-kadang saya nggak mengerti kok kenapa ya orang kita ini ya kalau membaca firman bisa aja kita ini liciknya, tahu maksud saya licik itu maka dikatakan firman Tuhan mencari dalih. Ya, kekotoran dalam pikiran kita itu yang mungkin kita dengar firman itu bertentangan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita sudah alami, apa yang sudah kita percayai. Sehingga dikatakan hati itu menjadi keras, membatu. Saudara tahu contohnya di dalam sejarah, di dalam Alkitab, siapa yang hatinya membatu? Adalah Firaun. Saudara ingat, pada waktu Tuhan mau mengeluarkan bangsanya, yang terpilih itu yaitu bangsa Yahudi dari tanah Mesir. Udah begitu banyak bala, mujizat yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Firaun. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan aku mengeraskan hatinya. Tapi saudara jangan salah mengerti. Bukan maksudnya Tuhan secara direct mengeraskan hati Firaun. Tetapi secara indirect. Jadi kalau bicara tanah liat saudara, tanah liat dikasih sinar matahari, makin dikasih sinar makin keras. Coba genteng, tahu kan orang produksi genteng? Itu kan dari tanah tertentu, tanah liat kalau tidak salah kan disinari, dibakar segala menjadi keras saudara. Ya, jadi ada buktinya bahwa hati bisa menjadi keras. Nah tentunya saya rindu secara pribadi, Tuhan lembutkan hatiku. Supaya aku bisa reseptif. Menerima segala kebenaran yang engkau ingin aku terima. Kelewatan ya. Ini nggak bisa jalan, coba slide sebelumnya. Saya ada kasih yang terbaru deh. Mungkin salah, belum di copy ya. Sama Tian, mungkin yang terakhir saya kasih malam kemarin yang baru, oke. Jadi karena tidak ada di slide, saya cuma mau kasih tahu bahwa ada perbedaan pikiran, ya. Bukan yang ini. Coba mungkin sementara saya ini bisa ya betul itu dia slide-nya betul. Yang di sini salah ya, tolong mungkin di copy. Sementara saya bahas. Jadi ada sebuah buku ya, judulnya Christian Education. Judulnya adalah Pendidikan Kristiani, ya, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Ellen G. White. Dan di dalam Christian Education ini kita dan saya juga secara pribadi baru menyadari ada perbedaan penting antara manusia dengan hewan. Ya, ada perbedaan penting yaitu di dalam Di dalam pikirannya. Dari bacaan itu saya juga baru menyadari bahwa sebenarnya binatang peliharaan yang kita sukai, banyak orang sukai seperti anjing ya,
seekor anjing sampai ada namanya Hachiko, kalau tidak salah itu, yang sampai dibikin menara patungnya di Jepang karena saking setianya. Dan kita semua melihat, menyaksikan bahwa seekor anjing itu bisa begitu setia kepada siapa? Kepada majikannya. Sehingga kita merasa bahwa seekor anjing itu memiliki cinta, betul nggak? Sehingga di Amerika, saudara, banyak orang-orang Amerika lebih suka memelihara anjing daripada memiliki seorang anak. Coba, serem nggak dengarnya? Ini nyata, ya. Kenapa? Kenapa orang Amerika lebih senang memiliki seekor anjing daripada anak? Saudara tahu, anak-anak muda di Amerika biasanya kalau sudah mencapai usia dewasa, remaja, dia akan pergi meninggalkan orang tua dan rumahnya. Pergi, saudara. Karena dia mau mengikuti keinginannya, mau tinggal bebas dengan pacarnya dan teman-temannya. Saudara bayangkan, jadi orang tua itu ditinggal kesepian. Ya, sehingga sampai di hari tua yang setia menemaninya dia hanya seekor anjing. Betul? Hanya anjing kesayangannya, anaknya udah nggak tahu kemana. Walaupun memang orang bilang, ya itu resiko dari budayanya Amerika. Saudara tahu budayanya Amerika? Anak remaja yang masih tinggal di rumah orang tua, mereka harus apa? Bayar sewa rumah. Jadi maklum sih ya, kalau kita orang Chinese, maaf ya saya Chinese ya, ibaratnya sampai mati anak pun saya mau biayai oke aja. Kalau harus, tapi didikan tidak demikian tentunya ya. Anak tetap harus dewasa. Tapi kita orang tua tidak hitungan. Tapi mereka mungkin mau mendewasakan anaknya. Kalau sudah berpenghasilan, Anda bayar juga dong listrik semua sewa di rumah seperti itu. Ya. Tapi poinnya saya adalah bahwa ternyata binatang itu tidak memiliki cinta. Tidak mempunyai kapasitas untuk mencintai. Jadi penting nih saudara ya. Cinta manusia itu kualitasnya lebih dahsyat daripada cinta anjing. Amin gak? Kasihan memang. Kembali lagi kalau pikiran sudah dikotori dengan pengalaman hidup. Makanya ibu-ibu, orang-orang senior di Amerika tuh pikirannya sudah dikotori. Oleh apa? Oleh fakta. Tidak ada anak yang setia. Makanya saudara pernah dengar ada keluarga yang bilang saya tidak mau punya anak. Pernah gak dengar? Itu fakta saudara. Ada orang tidak mau punya anak. Karena kenapa? Melihat pengalaman yang pahit, bagaimana anak tidak setia lah, kurang ajar lah, dan segala macam. Tapi kembali kita harus sadari, kenapa bahwa hanya manusia yang bisa mencintai? Rupanya saudara, cinta itu tidak bisa lepas dari kuasa untuk memilih. Jadi Tuhan waktu menciptakan kita semua, kita diberikan kuasa memilih. Paham ya? Itu bukan cinta kalau tidak ada kebebasan memilih. Kalau sekarang maaf ya, istri-istri atau wanita yang punya pacar, atau kebalikannya cowok-cowok yang punya pacar. Kalau saudara udah punya pacaran, udah menikah, menjadi tidak bebas. Maksud saya tidak bebas gini, makan aja harus dipilihin. Nanya dulu, saya boleh nggak makan sate? Enggak boleh, harus makannya kue tiao, ya kan? Saya boleh nggak beli sepatu warnanya hijau? Tidak boleh, harusnya hitam. Saudara, kalau pasangan kita seperti itu, dia tidak mencintai kita. Betul? Kalau betul-betul mencintai, orang tua harus memberikan kebebasan sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Betul? Orang tua udah diktator itu. Hanya cinta diri kalau semua dikuasai. Anaknya tidak diberikan kebebasan memilih. Itulah yang Tuhan tujukan kepada saya dan saudara. Makanya kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Saudara jangan bilang bahwa Tuhan itu cacat di dalam penciptaannya. Karena begitu sempurnanya ciptaannya sampai bisa jatuh memilih untuk meninggalkan Tuhan. Itu suatu hal kasih yang luar biasa. Jadi saudara, kita sadari bahwa dikatakan animal are driven by instinct. Jadi cuma insting. Kalau dia merasa terganggu, dia merasa terancam, dia akan mulai menerkam. Betul? Tapi kenapa sama pawangnya baik? Karena pawangnya mulai bisa menguasai insting dari binatang itu, ya. Karena tiap hari dekat, dikasih makan, jadi dia bisa cium dengan pembau, ya, dengan baunya seperti itu. Nah, human are by mind melalui freedom of choice sehingga dia bisa mencintai.
tetapi tidak dengan apa? Binatang. Makanya di dalam buku itu dijelaskan bahwa hati-hati saudara, bahwa hidup manusia itu walaupun ini ada tubuh segala macam, tahu nggak setirnya apa? Seperti kitab Yakobus bilang, perahu kapal yang begitu besar dikendalikan oleh apa? Hanya oleh setir yang kecil, betul nggak? Mau ke kiri dan ke kanan, betul? Hidup manusia saudara disetir oleh ini, main pikirannya. Percaya? Saudara, saudari tidak mungkin datang ke tempat ini kalau tidak memang pikirannya menganggap itu baik untuk datang berbakti. Betul? Jadi pikiran kita, oleh karena itu dikatakan bahayanya. Ini bahayanya. Bahwa sebetulnya dari kecil anak-anak itu pikirannya harus mulai dipelihara saudara. Di dalam tulisan, di dalam Christian Education dibilang orang tua dunia sekarang sudah beda fokus. Begitu lahir langsung, halo anakku sayang, nanti udah gede jadi dokter ya, nanti kaya ya, banyak duit ya, nanti beli mobil, rumah mewah selalu. Pikirannya orang tua adalah sudah kotor saudara, maaf ya kalau saya ngomong agak tajam, sudah kotor. Kenapa? Sebetulnya Tuhan mau pikiran yang bersih pada waktu kita mendapatkan seorang anak. Kita mau apa? Anakku, engkau nanti bertumbuh, betul? Menjadi setia kepada Tuhan, setia ke dalam segala pekerjaan sehingga engkau dihormati bukan hanya oleh Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga oleh Tuhan. Amin saudara? Amin, kita coba bayangkan. Dan inilah kesalahannya di dalam pertobatan yang kita harus lakukan sebagai orang-orang tua yang masih berkesempatan. Mungkin Roy masih berkesempatan, anaknya belum terlambat atau siapa. Kalau sudah dewasa saudara, seringkali orang tua bilang, aduh kok aku nasibnya begini ya, aku dosa apa ya, kok anakku ini keras kepala ya, gak bisa dinasihatin. Sudah terlambat saudara, betul? Makanya kita pun kadang-kadang bisa jadi terlambat untuk bisa ditobatkan. Makanya firman Tuhan mengatakan selama masih ada waktu. Selagi masih ada waktu saudara, apabila saudara mendengar betapa baiknya firman Tuhan, bertobatlah sekarang. Karena hari esok bisa jadi tidak pernah datang. Ya. Jadi ini satu yang kita pelajari, pertobatan bicara kesehatan pikiran. Karena dikatakan kalau anak kita dari kecil pikirannya mainnya ini tidak terpelihara dan rusak, saudara siap saja melihat betapa hancur kehidupannya. Karena setiap orang berbuat apapun digerakkan oleh ini. Percaya saudara? Saya perusahaan Prodika, saya mempunyai satu statement, slogan yang saya sukai, yaitu adalah belief, value, action. Saya belajarin dari Asosiasi Psikologis Dunia. Jadi udah orang-orang pinter ya kalau udah psikologis ya. Tahu ya orang yang belajar psikologi. Dia berpikir, kenapa orang berpikir gini? Kenapa orang berjalan begini? Kenapa tidurnya begini? Wah kenapa tulisannya begini? Mencoba membaca semua karakter daripada setiap manusia. Betul? Dari statement belief, value, action ini saya mempelajari betul-betul luar biasa. Bahwa apa yang saudara dan saya perbuat adalah apa yang saudara percaya deep down in the heart. Percaya saudara? Apa yang kita percayai mempengaruhi bagaimana kita menilai segala sesuatu. Akhirnya menentukan apa yang kita akan perbuat. Saya pernah singgung, kalau malam ini saya ajak, mari kita tidur di kuburan. Coba berapa orang yang angkat tangan? Ayo kita tidur di kuburan malam ini. Tidak ada yang mau angkat tangan kan? Mungkin termasuk saya. Ya kan? Kenapa? Karena saudara believe bahwa manusia itu setelah mati hidup. Gentayangan, betul? Bisa menampilkan diri, bahkan bisa membahayakan manusia. Aduh ampun saudara, itu pikiran kita udah kotor. Kalau kita belajar firman Tuhan, orang yang mati itu sama dengan tidur dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin setan bisa membahayakan, yang membahayakan diri sendiri karena saking ketakutannya dengan pikiran kita lari ke sandung, jebret kena batu, mati. Mungkin begitu. Ya, jangan nonton tuh film-film. Makanya saya bilang hati-hati juga apa yang kita lihat, saudara. Hati-hati. Makanya dari kecil saya sekarang sudah sadar cucu saya nggak boleh nonton film-film seperti yang lucu kartun tuh Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Lucu banget Tom and Jerry, balas membalas. Saudara jangan kaget kalau anaknya kok jadi pembalas, pendendam. Iya dong. Kenapa kamu pukul? Ya habis tadi dia begitu. Itu dia learning from what they look.
Saudara, maafkan kalau saya bicara agak panjang ya. Karena kelihatannya penting banget. Dan memang pertempuran segala sesuatu, pergumulan itu terjadi di mana? Coba katakan. Pergumulan itu terjadi di mana, saudara? Apakah di kamar saudara? Apakah di kantor saudara? Di jalan? Semua terjadi di pikiran. Amin? Betul? Setan kalau mau goda apanya kalau bukan pikiran? Pikiran saudara. Begitu juga Hawa, saudara. Hawa kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Karena pikirannya. Betul? Dan sayangnya ternyata kedapetan dan terbukti bahwa pikiran Hawa itu kotor, tidak bersih. Saudara tahu? Jadi bukan hanya Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena dia tidak percaya Tuhan, tetapi juga ada kekotoran. Di dalam hatinya adalah dia merasa sombong, merasa dia sanggup dan bisa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Coba bayangkan saudara, seringkali kita begitu, kita semua ini kotor udah pasti. Berapa sering kita berdoa kalau ada mau sesuatu rencana? Lebih banyak tidak saudara, lebih banyak tidak kita ini semuanya. Kalau sudah ada masalah kapok baru, itu juga terakhir. Ya, cari Tuhan itu terakhir. Kalau sudah bilang no other, none, tidak ada lagi. Pertama saudara cari teman, saudara cari orang berkuasa, betul? Kapan saudara cari Tuhan? Betul? Betapa kotornya pikiran kita. Sehingga menghalangi kita untuk datang langsung mencari Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi ini tolong kita harus sadari saudara, sama-sama sadari. Kita ini kurang bijaksana sebenarnya kalau saya bilang ya. Kalau misalnya ada banjir, nih ini banjir nih di ruangan ini, di gedung ini. Gimana cara ngebetulin banjirnya? Oh ada orang bilang gini, udah beli aja pompa air yang dahsyat, sekali sedot bisa berapa ribu liter. Jadi udah biarin, begitu bocor kita pakai pompa sedot. Yang saya dengar tuh terjadi di Pluit kan, atau di Kelapa Gading, mereka pada beli pompa skala besar. Betul? Menyelesaikan masalah enggak? Banjirnya tetap akan datang. Betul? Jadi sebenarnya saya sekarang ini sedang berfirman juga sia-sia sebetulnya. Boleh kata bisa terlambat. Sebetulnya sumber kebocoran itu adalah dilupakannya pendidikan anak yang benar sejak masih kecil. Amin saudara. Karena dibilang firman itu saudara, kalau anak sudah dididik dengan benar dari kecil, dia akan seperti jarum kompas yang tidak akan goyah, selalu mengarah ke kutub utara atau ke kutub selatan. Saudara tahu teroris? Pernah dengar nggak teroris? Sampai berani mati. Saudara tahu dilatihnya sejak kapan? Saudara pelajari di internet bagaimana melatih seorang teroris yang begitu canggih, yang tidak takut mati. Dari kecil saudara, dikotori pikirannya, betul? Orang Kristen musuh besarmu. Orang Kristen harus dibasmi. Itu yang ditanamkan terus. Paham ya? Di dalam bahkan kaget saudara kalau menemukan di dalam buku-buku di sekolah juga bukunya sudah begitu isinya. Jadi bayangkan yang salah bukan anaknya. Betul? Yang hebat cara mendidiknya. Itu yang sebetulnya kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak menyadari saudara. Ikut-ikutan bikin sekolah seperti sekolah dunia. Saya belum waktunya Tuhan mengizinkan saya mau buka sekolah sesuai dengan Christian education untuk anak-anak kita dari TK. Terus minimal dikatakan sampai 8 tahun kita harus tanamkan pendidikan tentang Tuhan, tentang ciptaan, tentang dirinya dan segala macam saudara, itu yang terpenting. Maka tidak akan lagi terjadi kebocoran. Mudah-mudahan akan menjadi satu nubuatan, karena di dalam nubuatan firman dikatakan nanti anak-anak muda akan bangkit, betul? Anak-anak muda akan ada orang yang setia berani mati bagi Tuhan. Itu adalah harus dari pendidikan yang benar sejak dari kecil di dalam keluarga. Ya, hanya puji Tuhan saudara, bersyukur saya jauh dari orang tua dari kecil. Saya udah hidup bandel gini, tapi saya kok bisa kembali. Kakak saya mungkin tahu ya, dengan kakak ipar saya bagaimana saya jauh dari orang tua, hidup di Bogor selama 14 tahun. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan mencari saya. Tuhan tahu di mana saya. Tuhan panggil dan Tuhan bawa masuk saya ke dalam bahteranya. Itu sesuatu sukacita yang selalu saya syukuri sepanjang hidup saya. Tapi saya tidak bisa persalahkan orang tua saya saudara. Karena mereka belum dengar. Tapi saudara yang sudah duduk di sini.
sudah jadi orang tua, akan menjadi orang tua, sadarlah hari ini. Jangan hanya mempunyai anak karena kepuasan atau karena memperpanjang keturunan. Saudara mesti tahu tujuannya. Kenapa kita berkeluarga, berumah tangga? Kenapa saudara menikah? Menikah itu bukan tujuannya hanya sekedar berkumpul. Tapi tujuan yang mulia adalah apa? Untuk kita mencari pasangan yang bisa sama-sama saling menguatkan untuk menuju kerajaan surga. Demikian juga kenapa kita mau punya anak saudara. Supaya anak-anak kita itu memuliakan Tuhan. Bisa menjadi saksi dan terangnya di mana-mana. Saudara, kita harus cuci pikiran kita yang mungkin selama ini apa? Kotor. Slide berikut. Contoh saudara, Halloween. Siapa yang nggak tahu Halloween? Semoga tidak ada yang merayakan Halloween ya. Di tetangga saya juga, sampai anak-anak juga mengadakan Halloween. Pakai baju yang serem-serem ya. Horor, pokoknya harus horor. Gitu. Dan bayangkan yang merayakan Halloween juga termasuk orang-orang Kristen, saudara, ini yang menyakitkan. Dan marilah kita mendengar ceritanya dulu. Jadi Halloween itu kalau dengan Chinese, mungkin saya sebagai dulu dari Buddha tahu yang namanya cengbeng, ya kan? Ya, istilahnya cengbeng tuh kalau orang Chinese. Itu yang kita pergi kemana? Ke kubur ya, ke pusara dari orang tua kita yang kita cintai. Ngapain? Kita sembahyang. Ngapain lagi? Kita bawa semua makanan yang disukai, betul? Karena kita percaya roh dari orang-orang yang kita kasih itu sedang apa? Dibebaskan, bergentayangan, boleh pergi. Sehingga kalau kita kasih makanan, katanya sarinya bisa dinikmati. Betul? Ini aja sudah salah saudara pemikiran seperti itu. Tetapi Halloween ini yang juga dulunya diawali di gereja Katolik, tujuannya adalah untuk menghormati para orang kudus yang akhirnya dikembangkan menghormati semua orang yang sudah mati. Jadi mulailah ada kebiasaan mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan sebenarnya strategi ini diterapkan untuk apa? Supaya bisa menarik hati orang-orang kafir. Yang biasanya sudah mempunyai kebiasaan mendoakan sembahyang kepada orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau kelihatannya hampir mirip dan sama, orang akan bisa lebih mudah untuk menerima. Tapi ini keliru besar saudara. Keliru besar. Jadi jangan kita ikut-ikut melakukan apa? Halloween. Kenapa saya singgung? Karena nanti 31 Oktober bulan depan biasanya. Terutama di negara Amerika. Paling populer. Ini Amerika yang namanya Patung Liberty yang awalnya adalah betul-betul negara Protestan. Aduh saudara lihat keruntuhannya dikit dan dikit tapi pasti makin jauh. Ya. Jadi bahkan kalau di England, itu di negara Inggris tidak dirayakan Halloween. Kenapa? Dikatakan karena adanya reformasi Protestan. Ya, tahu kan ada gereja Kristen yang protes, ibaratnya Protestan. Karena ada Protestan tadi, maka tidak dirayakan. Oke? Tetapi sekarang ini berubah. Tujuan purpose-nya sekarang menjadi sebuah budaya untuk merayakan monster, orang-orang yang sudah mati, bahkan roh-roh jahat, saudara. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, kasihan saya dan sedih, betul. Karena orang tua tidak mengetahui bagaimana membiasakan anak-anaknya untuk mulai merayakan hari Halloween. Ya. Lanjut, slide berikut. Gender elimination. Jadi dikatakan sexual intimacy would be free to be whatever the two of you mutually agree to experience together. Jadi sekarang sudah ada kecenderungan trennya. Dari kecil kita sudah nggak boleh bilang ini anak perempuan atau lelaki. Coba bayangkan. Tidak ada lagi pemisahan pernyataan ini lelaki, ini perempuan. Jadi dampaknya sampai dikatakan ya, ini ada peraturan, semua kata yang kita kenal di dalam bahasa Inggris, misalnya seaman. Seaman ini kan apa? Pelaut, lelaki. Harus diganti kata-katanya. Jadi harus dibikam jadi seafarer saja. Jadi semua kata-kata istilahnya brothers, daughters, sisters, father, husbands, wife, semua harus dirubah. Ngeri gak saudara?
Ngeri? Ini ngeri saudara, pikiran sudah pada kotor. Betul? Lebih ngeri kalau sampai bisa diterima oleh saya dan saudara di ruangan ini. Atau oleh umat-umat Tuhan. Betul? Kenapa? Ini sebetulnya untuk melegalisasi yang sudah mulai bertumbuh nih. Yang kita dengar LGBT ya. Cinta sejenis, betul? Lelaki cinta sama lelaki. Perempuan cinta sama perempuan. Kami kan cinta dasarnya. Jadi dengan meniadakan seperti ini, hal-hal seperti itu menjadi sah. Ya. Slide berikut. Bible and prayer are prohibited at public school. Sekarang di Amerika di sekolah-sekolah publik dilarang saudara untuk baca belajar firman Tuhan dari Alkitab. Berdoa pun dilarang. Kalau swasta masih nggak berani karena mungkin masih punya hak dari sekolah si pemiliknya tadi. Tapi saudara bayangkan, ini pelajaran buat kita ya. Ini pengalaman anak saya juga pernah cerita. Saya nggak bicara agama deh ya. Ada kawannya dari agama tertentu menyekolahkan anaknya ke agama tertentu yang berbeda. Dan dia kaget. Terjadi perubahan. Betul? Jadi hati-hati saudara menyekolahkan anak kita. Sehingga nanti apa yang dia percaya bisa bertentangan dengan apa? Kepercayaan yang kita ajari sebagai orang tua. Nah ini kembali lagi kalau pikiran orang tua sudah kotor, memilih sekolah itu biasanya apa? Coba. Wah sekolah ini bagus. PR-nya berat, ya kan? Wah matematikanya luar biasa Inggrisnya. Saudara menurut Christian education itu merusak otak anak-anak kita. Sebenarnya dari kecil sampai 8 tahun mereka harus happy. Harus banyak physical exercise. Bukan otaknya yang dieksploitasi. Harus belajar ini, hitungan segala macam. Karena saudara bangga kan jadi orang tua. Ya enggak? Betapa kotornya hati kita. Ya. Sehingga kita memilih sekolah pun yang penting kalau anak saya akan jauh lebih sukses dilatih menjadi sebuah mesin di masa depan. Mesin apa saudara? Mesin pencetak uang. Ya. Betul? Ya. Betapa kita orang tua, anak-anak Tuhan pikiran sudah kotor, kita pikir uang segalanya. Dipikir uang itulah yang membuat saudara hidup bahagia. Keliru saudara. Kebahagiaan itu tidak perlu uang. Saudara amin kan? Semua dari dalam hati. Ya. Jadi dibilang the main question at the root of it all is why would Christians send their children into secular school? Jadi pertanyaan yang luar biasa ditanyakan, kenapa sih anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus mengirim anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah non-Kristen. Betul? Kenapa? Ya, ini yang kita harus pikirkan. Ya, Christian children need Christian education. Christian parents ought to homeschool or private school their children. Itu kalau ekstrimnya harus saudara. Saya, anak-anak saya semua sekolah di sekolah Tuhan. Ya, kecuali sudah beranjak dewasa. Karena ini paling penting. Masih masa-masa kecil itu mereka masih belum kokoh, masih bisa terpengaruh. Betul? Saya bicara adalah 8 sampai 10 tahun. Bicara sudah SMP SMA sudah lebih dewasa. Tapi saudara lagi dari TK SD itu di mana fondasi itu sedang harus diletakkan, itu sangat-sangat penting. Kalau terpaksa saudara, lebih baik homeschooling di rumah. Sekarang ada paket A, paket B, paket C, betul? Puji Tuhan pemerintah sudah mengakomodir seperti itu. Walaupun tujuannya sebetulnya adalah karena faktor ekonomi. Bagi orang yang tidak mampu mempunyai uang untuk sekolah, betul? Tapi itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, kembali lagi. Yang penting mana saudara? Saya kasih tahu aja ya. Dan saya percaya secara pribadi. Kesuksesan anak kita, kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan oleh tingginya pendidikan. Saudara percaya enggak? Bukan. Banyak orang yang tinggi pendidikannya akhirnya hidupnya berantakan dan hancur. Berapa banyak saudara dengar orang kaya akhirnya hancur. Tidak bisa menikmati kehidupannya. Kesuksesan itu adalah kalau seseorang mau hidup berjalan bersama Tuhan. Saudara aminkan itu. Bukan hanya jadi orang Kristen saudara.
Bukan hanya cuma baca firman, tetapi kita harus mau hidup berjalan bersama Tuhan. Sudah sering saya firmankan seperti itu. Harus berjalan on a daily basis. Ya, kita melibatkan mengakui Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Berikutnya. Nah, saudara lihat apa ini sekarang? Di sini adalah gambar sedang mengisi minyak wangi, perfume, ke dalam botol-botol kecil ini, ya, dari tank. Pertanyaannya, kenapa botol-botol yang mau diisi perfume atau minyak wangi itu harus kosong? Kenapa saudara? Kira-kira, ayo silakan jawab. Kalau nggak jawab, kita terus aja sampai jam 5. Kalau kuliah saya akan begitu ya. Tapi coba kira-kira kasih jawaban. Kenapa botolnya harus kosong untuk diisi perfume? Ya, bagus supaya bisa diisi, betul. Kalau penuh atau ditutup nggak bisa diisi. Tapi apalagi alasannya? Bercampur saudara, supaya baunya tetap murni perfume. Kalau saudara isi kopi atau saudara isi air got, maaf kata ya, setengah aja, terus diisi perfume. Saudara mau pakai nggak perfumenya? Kenapa? Sudah tercemar. Makanya kenapa pentingnya kita mengosongkan hati kita saudara? Betul? Karena pada waktu firman Tuhan diisi ke dalam hati kita, bercampur dengan semua kekotoran, akhirnya jadinya apa? Akhirnya terciptalah Yesus versi saudara. Betul? Ya enggak? Terciptalah pengertian firman versi saudara. Karena sudah kotor, tidak murni. Beberapa sahabat lalu kita sudah bahas mengenai mengosongkan hati. Pada waktu itu kita cuma singgung apa? Mengosongkan hati dari segi selfishness. Betul? Karena di dalam Filipi 2 Tuhan mengatakan dalam firman, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Sehingga kesetaraannya sebagai ilahi, keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa menjadi sesuatu yang dia tidak pertahankan. Betul? Mengosongkan diri karena selfless. Kalau saudara tidak mengosongkan diri, saudara akan hancur. Tinggal tunggu waktu. Saya jamin dalam hidup ini. Dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan bos, dengan teman, dengan komunitas kita ini, kalau masih ada selfishness kita nggak kosong, tinggal tunggu waktu, saudara akan hancur. Percaya nggak? Kalau belum percaya, banyak berdoa. Saya juga akan doakan kita semua kalau tidak percaya bahwa mengosongkan diri itu penting. Nah, hari ini saya mau membahas bagaimana mengosongkan hati itu tujuannya satu hal lain. Supaya kita bisa mendengar. Supaya kita bisa terima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menjadi harum dengan seharusnya di dalam hidup saya dan saudara. Ini juga penting saudara. Ya. Jadi bagaimana saudara bisa terima firman Tuhan kalau tidak mengosongkan diri? Maaf ya, saya ada orang misalkan baca firman, dia suka istrinya lebih dari satu. Dia gak bakalan terima. Mulailah ini pikiran liciknya, mulai pikir, cari-cari lagi ayat lain yang membenarkan, betul? Kalau saudara menyukai satu dosa, apapun itu, saudara pasti juga gak bisa terima. Begitu baca firman Tuhan, ternyata itu berdosa. Enggak kali, salah kali. Itu maksudnya begini. Kalau begini kan gak apa-apa, betul? Itu bukti saudara betapa liciknya hati kita masing-masing. Kalau sudah ada kekotoran, susah akan menerima firman. Oleh karenanya dianjurkan. Sebelum saudara baca firman, saudara berdoa. Berani gak saudara berdoa secara tulus? Tuhan bersihkan hati ini. Buang semua kekotoran pemikiran, pendapat, segala macam. Supaya firman itu bisa apa? Tembus saudara. Saudara bisa nikmati. Begitu jelas dan gamblang firman itu berbicara kepada kita. Ya. Jadi penting kita mengosongkan diri. Kalau saudara tidak mengosongkan diri, sampai kapanpun susah untuk mengajar saudara. Kenapa orang susah bertobat? Karena dia tidak mengosongkan diri. Makanya anak-anak kita yang udah salah didik, saudara jangan marah kalau anak ini susah menerima ajaran yang benar. Karena pikirannya sudah penuh dengan kekotoran itu. Dan itu perlu perjuangan untuk bisa dikosongkan.
Ya, jadi tolong saya minta sebelum saya lanjut membahas beberapa contoh firman Tuhan, kita kosongkan hati masing-masing. Ya, coba buang dulu, be honest, lupakan. Kalau saudara sebetulnya suka A, sebetulnya saudara suka B, atau begini begitu, lupakan coba, kosongkan. Mari kita lihat firman Tuhan itu secara objektif. Slide berikut. Empty your mind, ya kan? Kosongkan pikiran kita. To understand and receive God's word, an unempty mind clouded with her own judgment is the reason of its falling. Jadi tadi saya bilang, kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena pikirannya kotor. Oleh dia punya judgment sendiri. Gue juga pinter, nggak perlu tanya Tuhan lah. Nggak apa-apalah. Itu seringkali kita dalam hidup juga berani mengambil keputusan yang akhirnya akibatnya baru kita sesali. Ya, di kemudian hari. Jadi, why did God created only one Eve for Adam? Saudara, ini pertanyaan lagi. Kenapa Tuhan menciptakan hanya satu Hawa buat Adam? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa, saudara? Tahu alasannya? Saudara akan kaget mendengar jawabannya. Dan saya juga baru mengerti ya. Kenapa Tuhan menciptakan hanya satu Hawa bagi Adam? Saudara tahu, kalau Tuhan ciptakan Hawa kedua, Hawa ketiga, sampai Hawa ke-1000, Hawa 2 sampai 1000 akan menderita. Kenapa saudara menderita? Karena hati Adam yang diciptakan begitu murni pada awalnya hanya bisa mencintai satu orang saja, saudara. Amin gak? Karena kita lelaki udah kotor, saudara, sehingga kita bisa mencintai, bukan lagi cinta, mungkin nafsu, lebih dari satu wanita di dalam hidup kita. Tapi dari sononya wanita punya pikiran, Hawa ataupun Adam diciptakan begitu murni, sehingga tidak bisa mencintai lain orang. It's only you. Amin, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Makanya dibilang Yakub, kenapa dia bisa kekeh cinta sama siapa? Rahel. Karena hatinya memang bersih. Dia terpaksa aja ditipu kawin sama Lea. Tapi saudara lihat buktinya. Lea jadi menderita. Itu yang terjadi kalau Tuhan menciptakan lebih dari satu Hawa. Saudara tahu lambangnya pernikahan apa? Monyet? Kerbau? Atau apa? Apa kira-kira? Burung merpati. Kakak saya jadi saksi. Beliau suka piara burung merpati. Saya belajar dari beliau, gimana ini merpati bisa dilepas pertama ya nggak begitu jauh. Sampai dari Surabaya saudara kembali ke Jakarta. Tahu gimana melatihnya? Dia harus jatuh hati dulu ke salah satu betina. Lalu betina itu harus dikandangin, betul? Sejak hari itu saudara dia nggak akan jauh-jauh dari kekasihnya. Luar biasa ya. Siapa yang baru tahu ini? Coba angkat tangan, saya mau tahu. Siapa yang baru tahu sifat merpati seperti itu? Jadi nggak sembarangan dipilih lambangnya merpati. Jangan besok-besok saudara ganti dengan kera, monyet. Hati-hati, nanti berarti cinta saudara cinta monyet. Betul nggak? Apalagi diganti kerbau. Kerbau tau kerbau? Kumpul kebo. Makanya saya salut dengan lambang merpati itu. Ada lagu dulu, burung mati. Burung mati lagi. Jadi burung merpati terbang ke kandang setahun sekali. Pernah gak dengar lagu dulu? Dulu ada lagu ciptaan saya lupa. Burung merpati terbang kembali ke kandang setahun sekali. Maksudnya walaupun dia pergi jauh, dia pasti kembali. Saudara, luar biasa kan Tuhan ini, ya. Jadi empty your mind, ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau kasih contoh dulu yang singkat tentang makanan kita dan minuman kita. Karena sekarang ada orang yang mengatakan, bahkan orang Kristen bilang, ada ayatnya, ntar kita singgung. Apapun boleh kita makan. Jadi saya tanya, manusia juga boleh? Boleh. Karena kalau udah bilang apapun, loh kok kecuali manusia? Apapun kan? Betul? Ya. Nah ini coba saudara kosongkan. Kosongkan. Jangan kita pikir selera saya, aduh saya suka itu makanan, betul? Itu akan menghalangi kita sampai kapanpun untuk menerima kebenaran. Ingat, ini praktikal banget saya kasih contoh. Jadi kita sudah baca di dalam kisah Nuh. Kalau semua ingat, baca ulang-ulang di dalam kisah Nuh. Menjelang turunnya air bah, ada terjadi satu keajaiban.
Lalu saudara ingat, binatang bisa jalan sendiri berpasangan masuk ke dalam bahtera, betul? Apa ada Nuh ceritanya pakai jala, ditarik lehernya, ya kan? Atau dia pakai pecut? Nggak ada, saudara. Jalan masing-masing berpasangan. Dan ajaibnya dikatakan, semua makanan yang Tuhan haramkan, dilarang untuk dimakan, hanya sepasang. Datang masuk ke bahtera sepasang saja, betul? Kita nggak ada banyak waktu nih untuk baca firman lebih detail, karena ini masalah khotbah, makanya kenapa kita perlu Bible study. Saya happy, more than happy bagi siapa yang mau belajar. Ya, memang perlu waktu kita buka firman satu dengan yang lain, betul? Tapi ini secara singkat. Jadi dari awal Tuhan sudah bedakan, ada makanan binatang yang boleh kamu makan, ada yang tidak boleh. Karena setiap binatang diciptakan mempunyai tujuan masing-masing. Saudara tahu kepiting itu sebetulnya tinggalnya di dasar laut, di dasar danau, makannya apa? Lumpur. Kepiting kita makanin, makanya berlumpurnya tambah banyak gitu polusi. Kasihan ikan-ikan. Sebetulnya kepiting yang mesti menjaga keseimbangan ekosistem, yang tukang kayak penyedot karpet, kita manusia makan-makanin. Lihat nggak? Ya. Jadi sebetulnya udah jelas. Nah oke, kita lanjutkan. Saudara buka di Markus 7 ayat 19. Markus 7 ayat 19. Ya. Saudara baca nanti satu perikop. Di situ judulnya saja dikatakan adat istiadat orang Yahudi. Adat istiadat. Jadi jelas kalau saudara baca bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, lalu diamati oleh orang-orang Farisi dan ditegur. Tegurannya, kenapa engkau tidak membasuh tangan? Basuh ya, beda ya. Dan di situ dijelaskan bahwa menurut tradisi orang Yahudi, mereka ada satu upacara pembasuhan tangan, saudara. Bukan cuci tangan kayak kita pakai sabun, ada caranya. Harus begini berapa kali, begini, ada upacara. Dan Tuhan Yesus meniadakan adat istiadat yang sia-sia itu. Betul? Kenapa saudara makan mesti begini baru makan? Saudara bodoh banget. Kalau memang harus cuci tangan dengan sabun itu benar. Karena itu apa? Demi kesehatan. Betul? Nah, pada waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya makan tanpa membasuh, disitulah dikritik. Makanya Tuhan bilang, apa yang masuk ke dalam tidak mengharamkan. Tetapi apa yang keluar dari pikiranmu nih, dari pikiran yang kotor itu yang haram. Nah, saudara perlu bukti kan? Kira-kira karena di ayat tadi, di ayat sini saudara baca. Kalau di dalam versi international, nah Alkitab itu diterjemahkan loh dalam berbagai bahasa. Kalau saudara lihat di international version, di dalam Alkitab bahasa Indonesia, ada tambahan satu kalimat. Kenapa saya tahu itu ditambahkan? Satu adalah saudara buka di Alkitabnya, di depan ada tulisan si penulis. Semua tulisan yang bercetak merah dan bergaris miring misalnya, itu adalah kesimpulan penerjemah secara pribadi. Itu yang satu saya tahu. Kedua, saya lihat di versi yang King James, tahu kan? Ada King James Version dan dikatakan King James Version ini lebih mendekati kepada aslinya. Tidak ada kalimat itu, saudara. Kalimat apa? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Itu tidak ada, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Bukti kedua. Saudara baca mengenai kisah para rasul 10. Khusus di satu chapter kisah rasul pasal 10. Di mana dikatakan Rasul Petrus mendapatkan penglihatan. Mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Apa penglihatannya? Bisa ada yang bantu? Mungkin tayangkan, bisa nggak? Kisah para rasul 10 di layar. Atau nanti saudara baca aja ya. Saudara baca di rumah ya. Saya maunya sebenarnya saudara harus baca semua yang difirmankan, catat. Karena bisa-bisa jadi saya bohong. Saudara bisa-bisa dibohongi. Banyak bisa pengkhotbah bohong. Asal ngomong begini menurut pemikiran tapi ayatnya tidak ada. Paham ya? Jadi nanti PR, coba dibuktikan. Ya, saya cerita garis besarnya aja. Bahwa Petrus pada waktu dalam keadaan lapar, dia naik ke sotoh rumah.
Dan dia melihat satu penglihatan, dikatakan di atas sebuah tirai kain yang besar itu banyak binatang-binatang haram. Banyak binatang-binatang haram. Ini yang penting. Terdengar suara dari surga. Hai Petrus, sembelih dan makan. Saudara, terjadi sampai 3 kali. Tahu jawabannya Petrus apa? Tidak Tuhan, sampai hari ini tidak pernah aku makan makanan yang haram. Pertanyaan saya sekarang, sebab gini, ada sebagian anak Tuhan lihat ini, oh iya oke. Tadi di Markus yang mengenai Tuhan Yesus dengan makanan itu memang oke lah, nggak boleh makanan haram. Tapi di sini tuh Tuhan mulai izinkan boleh makan makanan haram. Buktinya dia kasih penglihatan sama Rasul Petrus, betul? Kita bisa punya pemikiran seperti itu. Tapi coba saudara, kita cuci sedikit pikiran kita ya. Saya mau saudara lihat begini. Pada waktu peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus di mana ya? Udah di bumi atau sudah di surga? Sudah di surga saudara. Tuhan Yesus sudah di surga. Kalau Petrus bilang, sampai hari ini aku tidak pernah makan makanan haram. Berarti pada waktu cerita di Markus 7 tadi, bukan bicara makanan haram, betul? Betul nggak? Coba logikanya. Orang Petrus bilang sampai hari ini. Berarti dulu waktu sejak bersama dia lahir, dia besar sebagai orang Yahudi, dia jadi murid Tuhan Yesus. Sampai hari ini dia tidak pernah makan makanan yang haram. Saudara lihat itu? Ya. Nah, baca lanjut lagi ceritanya, ya. Ceritanya di Kisah Para Rasul 10 ini. Ini paling penting nih, ya. Sorry. Oke. Jadi kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Jadi ceritanya begini. Sementara waktu Rasul Petrus mendapatkan penglihatan seperti itu, terjadi ada seorang jenderal panglima lah ya, dari Roma bernama Cornelius. Dan dikatakan dia ini seorang yang walaupun ya perwira atau panglima dari Roma, tapi dia mempunyai hati yang bersih. Ya, yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah selesai penglihatan tadi, datanglah utusan dari perwira Cornelius ini kepada Petrus. Menyampaikan pesan dari tuannya. Akhirnya Petrus pergi. Petrus pergi bersama utusan dari Cornelius itu pergi ke rumah Cornelius. Dan ini ceritanya. Ya. Kalau mau baca dari 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia katanya, bangunlah. Aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Luar biasa Cornelius itu. Bukan hanya untuk dirinya, dia ajak semua kenalannya. Ayo datang, kita mau panggil Rasul Petrus nih. Murid Tuhan Yesus untuk belajar firman. Lalu ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Saudara baca nanti sebelum-sebelumnya ya. Jadi sangat dilarang. Maaf, dianggap kita itu orang kafir bukan Yahudi, seperti anjing hinanya saudara bagi orang Yahudi. Betul? Jadi lalu dia berkata, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi kita itu diharamkan oleh orang Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi Petrus bilang apa? Tetapi Tuhan sudah memberikan penglihatan
Jadi saudara tahu bahwa tujuan penglihatan itu bukan soal Tuhan suruh bilang, ayo Petrus sekarang bolehlah apa aja kamu telan. Bukan begitu. Tapi lebih kepada apa? Tuhan bilang tidak boleh menajiskan bangsa lain, manusia lain selain Yahudi. Paham? Karena Tuhan adalah Tuhan semua bangsa. Tuhan adalah Tuhan semua manusia. Ya saudara, ini kita sudah belajar sebagian, banyak lagi cerita-cerita kalau mau tahu. Lihat lagi di dalam kitab Korintus. Apa dibilang? Do everything for the glory of God. Dikatakan apa? Jika kamu makan atau minum atau berbuat apapun. Jadi bukan apapun. Makan dan minum pun termasuk apa? Untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, udah slide berikut. So it is not about what you eat or drink that prevent you from going to heaven. 100%. Saya setuju. Saya ulangi lagi ya. Emang kalau kita makan makanan yang Tuhan larang, emang kita jadi gak masuk surga ya? Saya bukan yang pemilik surga. Satu kali saudara bisa bertobat. Mungkin dalam hidup kita bertobat seperti pencuri di samping kanan Yesus. Who knows, betul? Tapi saudara, yang satu akan membuat kita gak masuk surga apa? Obedience, penurutan. Saya sudah tegaskan saudara, orang-orang yang selalu membangkang kepada firman Tuhan, saya bukan menghakimi, maaf, tidak akan pernah diizinkan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Bisa kacau lagi saudara di surga. Betul gak? Misalkan malaikat bilang, ayo kumpul semua, kita mau kebaktian nih, memuji Tuhan. Berontak kita, bosen, kebaktian terus. Baru kemarin, baru pagi, baru siang. Kan kebaktian lagi. Males, saya mau tidur-tidur aja. Nah gimana saudara? Mulai jadi contoh kan? Ya kan kalau diizinkan. Oke lah boleh kamu tidur. Ntar yang protes. Karena semuanya mungkin belum bertobat kali ya. Maka tidak mungkin orang yang belum bertobat itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi obedience without questioning God's word. Ini penting saudara. Berdoalah, Tuhan akan memberikan kuasa, kekuatan. Apapun bisa dikalahkan. Kalau memang kita betul-betul berserah penuh. Jadi untuk makanan yang baik saja, ini saya kasih gambar apa? Anak kecil makan semangka. Semangka baik gak? Baik ya. Tolong jangan dikasih 20 buah semangka sama anak saudara. Ntar saya gak tahu akibatnya. Jadi yang baik saja, bahkan di Quran dikatakan ada tulisan, yang baik aja kita harus dalam jumlah yang benar. Apalagi yang tidak baik, jangan sama sekali. Ya, oke lanjut. Nah ini yang berikutnya, ya pertanyaan yang penting, poligami. Ah ini seru banget. Mestinya saya dapat dukungan dari ibu-ibu, dari kaum wanita, seharusnya ya. Mana dukung nggak? Kita bahas mengenai poligami. Wah nggak ada yang mau dukung, ya. Dukung dong, angkat tangan dong, jangan malu-malu. Saudara senang diduain ya? Oke. Kasihan deh kalau menurut saya. Ya, jadi pertanyaannya apakah Tuhan menyetujui poligami atau tidak? Coba kita lihat slide berikut. Ya, Tuhan tidak pernah saudara. Walaupun ada kisah mengenai siapa? Kisah mengenai Salomo. Ya terkenal banget. Banyak orang yang suka berpoligami, dia langsung bilang, Salomo, Daud, Saul. Bahkan Abraham saudara, tahu kan Abraham? Bapak segala bangsa, bapak iman kita. Emang istrinya cuma Sarah? Yang kita tahu siapa? Kedua, Hagar. Ada dengar gak? Saudara pada dengar gak? Ada lagi nama Ketura. Saudara selidiki aja. Istrinya banyak, lebih dari satu. Itu bisa memperdaya kita. Kalau punya hati yang kotor, saya akan buka firman Tuhan, cari sampel-sampel itu untuk membenarkan. Betul? Betul gak sih? Tapi saudara gak tahu, coba kita sama buka. Rupanya Tuhan sudah menyatakan satu peraturan kepada raja-raja Israel sebelum raja pertama dipilih. Cuma itu kita semua abaikan. Saya gak tahu lah, para pendeta juga mungkin jarang memfirmankan. Memang ini liciknya hati kita. Kalau saya juga sekarang pembawa kabar kan, menghormatkan. Saya bisa juga licik, saya pilih-pilih ayat yang kayaknya
menggigit saya nih, menyerang saya, jangan bahas deh, jangan. Nah, yang lain aja, yang lain. Karena istri saya ada lebih dari satu, ntar mati saya kalau ngomong begini. Jangan. Itu juga bahaya saudara. Para hamba Tuhan juga kalau pikirannya kotor, sudah tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan semurninya. Amin saudara. Seperti tadi, perfume itu baunya sudah beda, sudah tidak enak, sudah disesuaikan dengan selera masing-masing dari hidup kita. Jadi kalau saudara baca di dalam Ulangan, bisa ada yang bantu cari di Ulangan. Tunggu ya. Saya sebenarnya sengaja screenshot, tapi udah karena saya nggak tahu screenshot di mana, kita buka aja ya. Di dalam Ulangan 17 ya. Ulangan 17. 17 ayat 14. Oke? Ya. Sebenarnya kalau saudara mau baca juga ayat-ayat sebelumnya, Tuhan itu sudah kasih warning loh sama bangsa Israel yang minta-minta raja. Karena lihat-lihat bangsa kafir kan, tahu saudara alasannya. Wah, bangsa kafir punya raja, gagah berani, keren. Nah, biasa kita memanusiakan orang kan, selalu mengidolakan manusia. Jadi mereka minta, kok bangsa kafir bisa punya raja, kami enggak. Padahal Tuhan sudah bilang, kamu siap-siap aja. Nanti ya, kalau udah mengangkat raja, raja itu mengambil putri-putrimu. Coba bayangkan. Iya kan? Dan itu kejadian betul. Salomo berapa? 1000 totalnya saudara. Bukan hanya dari bangsa Yahudi, dari semua bangsa. Betul? Nah, jadi ada peraturan kita baca di ayat 17. Oh, saya langsung ayat 14 dulu, ayat 14. Judulnya aja hukum tentang raja. Ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ini peraturan pertama. Tuhan maunya umatnya hanya mengandalkan Tuhan saja. Karena kalau zaman kerajaan dulu mengandalkan kereta kuda saudara. Karena wah powerful sekali itu pasukan kuda. Kalau kalian kirim pasukan pejalan kaki habis oleh pasukan kuda pakai kereta kuda dilindes, betul gak? Tapi Tuhan bilang jangan kamu berpikir untuk memelihara banyak kuda, membangun kereta kuda sehingga akhirnya kesombonganmu mulai bangkit. Nanti pikiranmu mulai kotor. Kayaknya aku tidak perlu Tuhan nih ya. Lihat tuh, aku punya kereta kuda udah 10.000. Siapa yang bisa mengalahkan aku? Betul gak? Begitu juga dalam hidup kita, Tuhan tidak mau saudara mengandalkan harta. Saudara jangan mengandalkan kepintaran. Jangan apapun saudara andalkan di dalam hidup ini. Semua itu sia-sia. Tuhan hanya mau apa? Mengandalkan Tuhan. Seperti Daud bilang pada waktu engkau berperang kepada siapa? Goliat. Aku berperang membela Tuhanku atas nama Tuhan saudara. Ya, lanjut. Ayat berapa tadi? Oke, ayat 17 ya. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Kenapa sih? Kenapa sih Tuhan? Nggak boleh banyak istri. Kenapa? Ini ada alasannya. Apa dibilang? Ayat 17 ya. Jangan bergetar saudara ya, pria-pria bacanya. Mungkin kita bertentangan dengan kehendak kita kali. Oke, coba dibilang. Mana tadi ayat 17. Supaya hatinya jangan menyimpang. Lanjutnya juga dibilang emas perak pun gak boleh dikumpulkan. Jadi rupanya wanita itu bisa membuat hati menyimpang. Buktinya apa saudara? Salomo, betul? Salomo sudah banyak istri, berbagai bangsa, berbagai dewa.
Akhirnya saudara baca firman Tuhan mengatakan Salomo membangun kuil-kuil penyembahan berhala. Untuk siapa? Istri tercinta. Karena ntar kalau nggak dikasih ngambek. Ini saya bilang bahayanya pria memang betul. Ya, wanita belum tahu aja kelemahannya pria, ya kan? Berarti semua pria itu ikut wanita. Saya punya teman gitu, dia bisa tinggalnya pindah ya ke sini ke situ karena istrinya saudara mau tinggal dekat orang tua, ikut juga tuh suami, betul? Ya, jadi firman Tuhan sudah mengamarkan. Jadi bukan tidak. Cuma yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa kok Tuhan biarkan? Betul? Kembali lagi itu kepada apa? Hak pilih. Kepada hak pilih masing-masing. Tapi Salomo menanggung apa? Menanggung akibatnya. Ya, sampai dia ikut juga menyembah dewa-dewa istrinya. Lanjut. Oke. Why did God give David the wife of Saul? Nah ini lagi kembali. Ini ada lagi yang orang suka pakai-pakai juga nih. Untuk membenarkan mempunyai istri lebih dari satu. Jadi kisahnya adalah pada waktu Nabi Nathan, ini sebelumnya adalah Raja Daud terpikat oleh siapa? Batsheba. Yang adalah istri dari dia punya bawahan, panglimanya atau bagaimana? Uria ya. Uria, betul? Uria. Oke. Jadi udahlah ini betapa liciknya hati saudara. Ini kita lihat prosesnya dosa terjadi kepada Daud. Makanya di kitab Yakobus dibilang begini, setiap orang dicobai oleh pikirannya sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan tidak mau menjatuhkan, tapi setiap orang dicobai oleh pikirannya sendiri. Dan kalau pikirannya itu menjadi matang, lahirlah perbuatan dosa. Itu yang terjadi. Jadi memang triknya susah tahu, tapi kadang-kadang susah. Bahwa dosa itu dimulai dari pikiran, mind kita saudara. Makanya mind ini penting harus bersih. Kenapa? Saya kasih tahu. Kalau rumah bersih, ada sesuatu yang berbeda baunya, saudara akan notice nggak? Berasa banget. Kalau hidung ini perokok, saya cium asap rokok biasa aja, betul nggak? Paham nggak maksud saya nggak? Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah mulai kotor, maka kita lebih reseptif, lebih bisa menerima hal-hal juga yang sama kotornya. Betul? Jadi ini dikatakan bahwa dimulai dari pikiran. Begitu juga dengan Daud. Dia udah lihat, dipikirin lagi. Dipikirin terus. Akhirnya dia sampai bisa bikin satu rencana licik yang luar biasa kan. Saudara udah dengar ceritanya. Begini aja. Dia kasih tahu, kamu maju perang ya ke depan. Tapi udah sampai depan, mundur rame-rame. Waduh luar biasa jahatnya kalau menurut saya. Dari kesetiakawanan juga para mafia itu terlarang banget. Betul gak? Nggak berani sama-sama mati, hidup sama-sama, mati sama-sama. Coba bayangkan, luar biasa kejamnya. Itu pikiran kalau kita sudah dikuasai. Makanya dalam 10 hukum Tuhan ada hukum ke-10 kan. Jangan kamu mengingini. Tapi kenapa di ke-10? Padahal itu awal dari dosa ya. Betul gak? Tapi awal pertama adalah jangan ada ilah lain. Kenapa? Kalau sudah ada ilah, semua keinginan otak kita juga pikiran akan dibersihkan. Saudara amin? Ya. Jadi ceritanya sekarang pada waktu Nathan menemui Daud, menegur dia. Lalu akhirnya Daud sadar, wah itu aku rupanya. Lalu apa perkataannya Samuel di sini bilang? And I gave thee thy master's house and thy master's wife into thy bosom. Ya kan? Jadi di situ ada ayat kalau dalam bahasa Indonesia bilang, Tuhan bilang ini, bukankah aku sudah kasih kamu semua milik Saul, termasuk istri-istrinya, bla 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 blahnya. Lalu di bawah belakangnya dia bilang gini, kalau kurang, apa yang kurang? Bilang sama aku. Nah kita yang senang nih bisa bilang, tuh kan, ya kan? Berarti kan Tuhan mendukung Raja Daud banyak istri dikasih, terus kalau kurang minta lagi Roy. Boleh minta lagi kalau kurang sekarang.
Doa minta sama Tuhan, itu kekotoran cara berpikir yang salah. Betul? Ya, tapi saudara baca hati-hati. Terjemahan ini ya, into thy bosom. Saya cetak tebal nih. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, into thy care. Maksudnya apa? Dalam pemeliharaanmu. Jadi sebetulnya Tuhan memberi istri-istri dari Saul kepada Daud bukan untuk ada pergaulan hubungan fisik bersama istri-istri itu. Tapi apa? Harus memelihara kehidupannya, makanannya, minumannya. Saudara jelas sekarang. Jadi bukan Tuhan mengatakan seperti itu, ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Pernikahan, ya. Ini yang terakhir saya bahas. Kasih saya waktu ya. Boleh? Ya. 5-10 menit lagi. Pernikahan. Tuhan menciptakan pernikahan sejak di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Betul? Betul? Tapi kembali lagi ya, ini tergantung pikiran kita. Saya nggak salahkan. Pikiran istri saya pun, atau ibu-ibu lain pun, atau wanita lain pun, yang mungkin sudah pernah mengalami secara pribadi betapa sakitnya, betapa sebelnya, bencinya, eneknya gitu kan ya, sama suami. Betul? Nggak mau saya kalau masuk surga ketemu lagi sama dia. Bersyukurlah kalau suami nggak benar nggak bakalan ikut ke surga, aman ya, betul ya. Tapi maksud saya kekotoran pikiran kita ini meracuni sehingga lihat tuh seks di mana-mana dijual belikan, betul? Sehingga kita merasa hubungan suami istri secara fisik itu adalah sesuatu yang kotor. Padahal perintah itu Tuhan ciptakan dari awalnya, Tuhan yang ciptakan. Ada pria dan wanita, maaf kata berbeda kelamin saudara. Betul? Tapi hati-hati pikiran kita yang kotor. Sehingga kita berpikir, nah tadi saya mau singgung. Bahwa pernikahan itu hanya perkara di bumi. Tapi sebetulnya tidak demikian saudara. Tuhan katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pernikahan itu akan tidak hanya di bumi ini. Tetapi akan sampai di dunia yang baru. Lanjut. Nah ini sedikit aja saya baru merilis sebuah lagu ya, nanti saudara boleh lihat. Tapi lagu ini melukiskan pergumulan dan keyakinan saya. Bahwa walaupun seandainya istri saya diambil Tuhan, diizinkan untuk mendahului saya. Tapi saya gak perlu hancur di dalam hidup ini. Karena apa? Ada pengharapan. Ada kebangkitan di mana dia akan hidup bersamaku lagi. Itu intinya, bersamaku lagi pada waktu tiba waktunya. Ini yang saya mau bagikan iman buat kita semua saudara. Apa sih pentingnya percaya bahwa pernikahan itu bukan sementara hanya di bumi, tetapi dibawa terus untuk selama-lamanya. Satu, manfaatnya. Bagi anak-anak muda, jangan sembarangan menikah. Karena culture sudah begini, seperti menikah itu seperti jual beli mobil. Tahu jual beli mobil? Kalau sudah bosan sama mobilnya, tukar tambah dong. Betul nggak? Cari dong keluaran baru, cari dong yang lebih muda dan segala macam, betul? Sehingga anak-anak muda gampangan di dalam mencari pasangan hidup. Tapi saudara coba, kalau tahu bahwa pasangan hidup itu sekali dan selamanya, seharusnya kita lebih apa? Berhati-hati. Kedua manfaatnya, bagi pria dan wanita yang mungkin di dunia ini sulit menemui pasangan yang menurut kriteria tadi. Harus membawa saya lebih setia kepada Tuhan. Ya, ini saya cuma singgung aja. Saya kebetulan ada lihat waktu diwawancarai si artis Agnes Monica. Kan sampai sekarang kelihatannya masih single. Lalu ditanya, kenapa belum menikah? Bagus juga jawabannya. Saya setuju. Dia bilang, saya belum menemukan orang yang akan bisa membawa saya juga setia kepada Tuhan. Amin. Itu tujuannya pernikahan saudara, ya kan? Untuk tetap setia. Jadi supaya anak muda jangan dipaksakan. Nanti kalau sudah selamat masuk surga di dunia baru, dunia ini yang kita diperbaharui, banyak sekali cowok single, banyak sekali cewek single, dan semua sudah pilihan saudara. Nggak usah takut, nggak setia, betul? Karena semua sudah masuk surga, ya. Jadi ini satu pengharapan yang saudara harus apa? Harus sadari. Termasuk kalau saudara katakan adanya pernikahan, slide berikut.
Ya, karena ini penting ya, nanti saya singgung. Di dalam Matius dan Markus, saudara, ini adalah bicara mengenai orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, dia mengolok Tuhan Yesus. Tahu? Tidak percaya kebangkitan. Jadi dia bilang gini, Tuhan Yesus, ya kan? Dia nggak panggil Tuhan, dia panggil guru. Bagaimana nih? Ceritanya ada satu kasus nih. Ini menurut tradisi orang Yahudi. Makanya tadi istri-istri Saul dikasih sama siapa? Sama Daud. Jadi bagaimana ada sepasang suami istri, lalu suaminya meninggal. Akhirnya istrinya kawin sama adiknya, kan gitu. Meninggal lagi. Coba buset, meninggal sampai 7 kali. Bapaknya kawin dan dikawinkan sampai 7 kali. Jadi maksudnya orang Saduki begini, rasain loh, pusing kan? Dia tanya gini, jadi nanti suaminya yang mana tuh? Kan gitu. Kalau sampai udah kawin-mawin ada 7 kali, kan punya 7 suami. Betul ya, Bu? Pusing nggak? Suaminya yang mana? Betul? Itu betul-betul luar biasa mengoloknya. Nah, ini penting ya. Jadi di dalam kitab Injil ada Matius, ada Markus, dan Dokter Lukas. Saya garis bawahi ada kata dokter. Matius sama Markus itu orang biasa, bukan seorang berpendidikan. Ya, mereka itu pemungut cukai, ya kan? Seperti itu. Tapi Dokter Lukas, saudara, makanya kalau baca firman, bandingkan nanti dari Matius, Markus, dan Lukas. Karena Lukas itu seorang dokter. Kalau dokter itu tulisannya betul-betul hati-hati, rinci, saudara. Kalau bikin resep sama saudara, kalau ada dokter yang ceroboh mati, saudara, salah tulis obat. Ternyata balik gini, dokter, kok saya tambah sesek sama. Coba lihat, oh maaf ya, saya salah tulis. Waduh, cilaka, saudara. Saya rasa pendidikan dokter-dokter di dunia nomor 1 harus teliti. Betul nggak? Kalau enggak salah pasien, salah suntik obat, bahaya. Jadi Dokter Lukas menulisnya berbeda. Coba ya kita lihat ya. Di sini dibilang apa? Ditulis oleh Matius. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Baca lagi di kitab Markus. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Paham ya? Walaupun kalau saya boleh singgung, Tuhan bicara kawin dan dikawinkan karena kasus kematian. Bukan bicara perkawinan sebetulnya konteksnya, saudara. Cuma orang menyimpulkan, bagi yang sudah barisan sakit hati nih, maaf nih barisan sakit hati, yang mungkin cerai, yang mungkin disakiti, gak mau lagi ada perkawinan, kapok aku, betul? Tapi kalau saya maaf ya saudara, saya gak mau masuk surga kalau harus cerai sama istri. Betul. Apa indahnya itu surga? Kalau sekarang Tuhan bilang bawa istri dan anak, buat apa Tuhan? Buat dicerain? Wah udah gak usah, betul? Ya. Jadi saudara baca di Lukas 20, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kenapa? Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Saudara baca nggak jelas? Mudah-mudahan lebih jelas. Ada alasannya kenapa tidak kawin dan dikawinkan. Kan karena mati kan kasusnya. Tapi dibilang mereka tidak akan mati lagi. Jadi bukan Tuhan Yesus bilang jadi tidak ada perkawinan. Betul? Lalu di belakangnya dijawab. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, masa nggak ada kebangkitan? Jadi Allah jadi Allah orang mati. Betul? Nah ini saya mengarah kemana? Nanti kita buka. Mungkin ini yang terakhir. Ya, langit dan bumi yang baru. Saudara baca di Yesaya 65. Sebab ini juga ada perbedaan pendapat dari hamba Tuhan, pendeta, anak-anak Tuhan semuanya bahwa bicara langit dan bumi yang baru ini itu bukan langit dan bumi baru yang akan datang, tapi di Yerusalem di tanah Kanaan. Nah, begitulah ya, banyak ada pertentangan. Salah satunya begini. Di dalam Yesaya itu dituliskan bahwa kita tidak akan lagi melahirkan anak yang mati mendadak. Wah, karena orang yang pikirannya nggak boleh dong ada perkawinan. Betul nggak? Kalau saudara sudah ada di dalam benak bahwa tidak boleh ada perkawinan, ini kembali lagi saya bilang, mau belajar firman, kita harus kosongkan pikiran. Kalau saudara baca ini dengan pikiran yang gini, pokoknya tidak ada kawin ya, di dunia baru tidak boleh ya, pokoknya ya, gini, saudara nggak bakalan tembus baca.
mulailah kita berdalih. Oh berarti ini nggak mungkin masuknya langit dunia baru nanti nih. Oh berarti di Kanaan kali ya. Paham ya? Jadi firman Tuhan bisa jadi bercampur baur menurut kita saja. Ini oke, ini nggak oke. Itu so-so lah begitu ya. Tapi sebetulnya saudara bayangkan. Pertanyaan sekarang. Apakah ada pernikahan? Ada saudara. Pernikahan itu dengan hari Sabat diputuskan, diciptakan sejak di Taman Eden. Dan Tuhan menjalankan semua ini adalah untuk memulihkan kembali Taman Eden. Saudara lihat, sayang sekali kalau pikiran saudara sudah dikotori. Pernikahan itu indah sekali saudara. Saya bersyukur dengan adanya satu pernikahan. Saya tidak hidup sendiri, betul? Semoga saudara aminkan itu. Ya. Jadi jangan pengalaman kita akhirnya menghalangi kebenaran itu untuk betul-betul terlihat. Jadi pernikahan itu tetap ada. Kalau sekarang menikah tapi terus dibilang, saya nggak boleh berkembang biak lagi. Berarti satu, Tuhan bilang gini, kalau nanti kamu dibangkitkan, kalau kamu buta dicelekan. Tapi maaf ya, kalau mandul tetap mandul, dan yang subur jadi mandul. Betul kan? Kembali lagi Tuhan bilang ini tadi, Tuhan adalah bukan Allah dari orang-orang mati. Saudara bosan gak sih kalau Tuhan itu bukan Tuhan dari kehidupan? Jadi waktu kita dunia baru, saya kan suka ikan nih saudara, saya suka ikan. Saya lihat ikan, selama-lamanya itu aja. Satu ikan, itu aja, dua gak ada berkembang biak. Saudara mengecilkan kuasa Tuhan. Amin. Apa sih buruknya? Saudara, Tuhan menciptakan bunga yang baru setiap hari. Atau mau bunga plastik aja? Coba saudara pikirkan. Nah kalau sudah ada pernikahan tetap, kenapa sekarang anak saya yang belum menikah tidak boleh menikah? Protes dong. Makanya yang sudah menikah tetap menikah dan tetap ada pernikahan baru di dunia yang baru. Ini juga menjadi pengharapan buat kita semua. Jadi walaupun di situ ada dikatakan gini, kalau yang mati umur tidak lebih dari 100 tahun, dia itu kena kutuk. Nah ini juga kalau kita nggak ngerti, berarti loh kok masih ada kematian? Di dunia baru kan mesti tidak boleh ada kematian. Saya tanya dulu saudara ya. Apakah nanti kalau kita sudah selamat masuk surga dunia baru, saudara dicabut hak pilihnya? Lalu ada pengumuman. Oke, semua yang sudah selamat berkumpul ya. Tolong dengar pengumuman penting. Oke, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, karena pengalaman pahit, Tuhan kita sudah kapok saudara, gara-gara Hawa dikasih hak pilih. Jadi jangan kaget saudara ya, mulai hari ini, detik ini, saudara tidak boleh pilih apa-apa lagi. Makan, Tuhan yang pilihkan, mau kemana, Tuhan yang pilihkan, apa demikian. Berarti Tuhan sudah tidak memiliki cinta lagi, betul? Tidak ada hak pilih, kebebasan memilih, berarti tidak ada cinta. Jadi berarti pertanyaannya, apakah masih mungkin seseorang berdosa? Masih mungkin. Tetap dikasih kebebasan. Tetapi pertanyaan, mau gak sih orang berdosa? Saudara kasihan banget deh. Kalau sudah pahit begini ngalamin, yuk kita dosa lagi yuk. Kembali lagi ke hidup zaman dulu yuk, enak yuk. Susah, kena sakit, kena COVID dan segala macam. Saudara malang sekali. Ya, justru ini adalah pelajaran yang sudah cukup lama untuk kita alami, supaya kita sadar sesadar-sadarnya. Diberkatilah saudara, kalau saudara boleh mengimani apa yang saya imani, bahwa saya bawa istri, saya bawa anak-anak, bukan hanya untuk hidup di bumi. Kasihan, ada seorang umat Tuhan yang sudah senior, dia katakan bahwa perkara suami istri hanya perkara di bumi. Jadi silakan aja, mau kawin dengan siapa, cerai gak ada masalah. Coba saudara bayangkan. Jadi pernikahan itu adalah untuk sekali dan selama-lamanya saudara. Biarlah kita boleh diberkati dan semoga firman ini menyadarkan kita mulai hari ini. Mari yuk kita kita kosongkan pikiran-pikiran kita ini supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tolong kami ya Bapa untuk boleh mengosongkan hati kami masing-masing yang sudah tercemar oleh pengalaman hidup kami, oleh apa yang kami belajar, apa yang kami dengar, agar kiranya Bapa hati kami ini bisa menjadi tempat yang betul-betul murni, bersih,
bisa menerima firman-Mu dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Berkati masing-masing kami yang sudah hadir sekarang ini ya Bapak. Biarlah hidup kami mulai hari ini akan dituntun oleh firman-Mu, dituntun oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu, agar kiranya kami hidup berbahagia sebagaimana yang Kau kehendaki dan rindukan selalu. Tidak perlu kami mengalami penderitaan. Biarlah kami boleh berbahagia. Biarlah kami kalau menderita hanya kami mempertahankan cinta kami kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati kami semua yang mengikuti kebaktian ini, baik lewat online, lewat Zoom ataupun YouTube. Biarlah kiranya Bapak, hidup kami semakin memuliakan Engkau, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Oke, terima kasih Pak Purwo untuk firman Tuhan hari ini. Shalom semuanya. Shalom happy sahabat. Saya lihat masih banyak wajah-wajah baru di sini. Selamat bergabung di One Christ Community ya. Minggu depan kita hadir lagi untuk ibadah di sini ya. Semuanya Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua. Sesuai dengan firman Tuhan Pak Purwa, semua para pria, saya termasuk jangan poligami ya. Jangan lupa itu kita lipat kertas origami aja ya Pak ya. Iya. Oke, agak receh ya. Oke, kita langsung mau pengumuman aja. Next, Roger. Next lagi. Oke, nah di sini Bapak Ibu, saudara-saudara semua, waktu saat datang kenapa ada amplop di sini? Sebetulnya kita nggak ada pengambilan persembahan atau perpuluhan sedikit pun tidak ada, tapi Pak Purwa punya hati. Kalau misalkan Pak Purwa itu ada Yayasan Kasih Nusantara untuk donasi untuk anak-anak yang berprestasi untuk bidang akademisnya gitu. Jadi kita akan membantukan untuk berikan donasi untuk programnya namanya Kasih Nusantara. Makanya bisa dikasih lewat amplop di situ. Kalau nggak mau QR, bisa kasihnya lewat amplop ya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, next dulu. Nah, di sini juga kalau misalkan Bapak Ibu butuh yang ada mau dilawat, didoakan juga, butuh doa, bisa langsung hubungi ke nomor sini, ada Richard nomornya, dan saya sendiri, Christian, ada nomor di sini. Jadi kalau butuh dilayani untuk misalkan ada yang sakit atau apapun, atau ada yang mau konseling, bisa langsung hubungi aja kedua nomor ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, untuk minggu depan nanti kita masuk tema baru di bulan yang baru, yaitu penyembahan yang sejati. Bagaimana kita menyembah di dalam Tuhan secara yang sejati gitu. Ekspresi penyembahan apa sih yang sebetulnya yang Tuhan pengen dari kita gitu ya. Oke, next lagi. Nah, abis ini kita juga akan ada Bible study. Tapi sebelum Bible study kita mau ada makan siang dulu. Jadi sebelum kita menutup, kita mau doa makan siang. Kita berdoa ya sama-sama. Kita bangkit berdiri boleh ya? Kita berdoa untuk makan siang juga. Oke. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dari awal mulai sampai akhir ibadah hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang kami dengar bisa memberikan kesenangan buat hati Tuhan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya juga hikmat yang Tuhan berikan buat kami melalui firman Tuhan dibawakan oleh Pak Purwa. Ini semua bisa memberikan kami semakin hari ya Tuhan Yesus mengerti akan yang Tuhan mau di dalam hidup kami ya Bapa. Dan ampuni juga segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan, kuduskan agar hidup kami selalu layak di hadapan Tuhan ya. Sebentar juga kami mau makan siang. Terima kasih untuk juga Tuhan untuk makan siang hari ini yang telah dipersiapkan oleh Bulis dan Pak Purwa. Kami yakin dan percaya makan siang hari ini juga bisa memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan ke belakang untuk makan siang. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. God bless.